Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Katijah, guru SD Negeri Namo Buaya. Pembelajaran kali ini adalah pelajaran IPAS kelas 4 SD. Bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik B, fotosintesis proses paling penting di bumi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: pertama, memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Kedua, memahami dampak fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Dan yang ketiga, mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan esensial. Pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Dan yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, pertanyaan-pertanyaan esensial ini akan terjawab setelah kita membahas materi ini. Anak-anak ibu semuanya, mari kita perhatikan percakapan berikut. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Semua makhluk hidup di dunia ini kan butuh makan untuk bertahan hidup, baik hewan atau manusia. Kalau sedang lapar, pasti langsung bergerak mencari makanan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga kan makhluk hidup. Nah, untuk mempelajari itu semua, yuk kita pelajari apa itu fotosintesis. Sebelum kita masuk ke materi fotosintesis, yuk kita mengamati praktikum berikut ini. Mengamati fotosintesis. Alat dan bahan. Pertama, siapkan gelas atau mangkuk bening 1 buah. 2. Daun segar 1 lembar. Dan 3. Air. Cara kerja. 1. Petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah. 2. Simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. 3. Isi gelas dengan air sampai daun terendam. 4. Simpan gelas di bawah sinar matahari. 5. Diamkan selama 15 sampai 30 menit. 6. Diskusikanlah pertanyaan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan. Pertanyaan A. Apa yang terlihat pada daun? B. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Nah, jawaban hasil dari pengamatan tadi adalah pertanyaan A. Apa yang terlihat pada daun? Jawabannya adalah terdapat gelembung udara yang menempel pada daun. Pertanyaan B. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Jawabannya adalah percobaan ini menunjukkan bahwa pada proses fotosintesis pada daun menghasilkan oksigen dalam bentuk gelembung udara yang terdapat pada daun. Nah, dari pembelajaran mengamati tadi, kita mendapat kosakata baru. Kosakata pertama, karbon dioksida, gas yang dikeluarkan atau dihembuskan oleh manusia dan hewan. Kosakata yang kedua, oksigen, gas yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, seperti pertanyaan kita tadi, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Nah, ini yang akan kita bahas. Tumbuhan akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan proses fotosintesis.
Apa itu fotosintesis? Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Ketika tumbuhan berfotosintesis memerlukan bahan-bahan untuk membuat makanannya. Bahan dalam proses fotosintesis ada cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida, dan air. Mari kita bahas bersama. Pertama, daun akan memulai proses fotosintesis dengan menyerap energi cahaya dari matahari melalui klorofil. Setelah energi cahaya matahari terserap, bahan selanjutnya yang dibutuhkan adalah air. Air didapatkan dari dalam tanah dengan cara diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang ke daun. Setelah air diserap oleh daun, kemudian daun akan menyerap bahan fotosintesis yang terakhir, yaitu gas karbon dioksida melalui mulut daun. Setelah semua bahan diserap, daun akan melakukan proses memasak makanan atau fotosintesis di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu kloroplas atau sering disebut klorofil. Mari perhatikan proses fotosintesis berikut. Dari fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Karbohidrat adalah makanan bagi tumbuhan. Nantinya karbohidrat ini akan disalurkan oleh batang tumbuhan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan gas oksigen adalah dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Dari proses fotosintesis tadi, kita mendapat kosakata baru. Kosakata yang pertama, karbohidrat, salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga. Dan kosakata yang kedua, klorofil, zat yang membuat daun berwarna hijau. Mari mencoba. Pelajari kembali infografis pada gambar 1-11 mengenai proses fotosintesis, lalu kerjakan tugas berikut. Cobalah membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. 2. Tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Berikut adalah contoh membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. 1. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian klorofas dari daun. Ini adalah hasil dari ilustrasi proses fotosintesis. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari cahaya matahari memasuki bagian klorofil dari daun. Pada daun terdapat bahan khusus yang bernama klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Akar menyerap air dari dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang ke daun. Karbon dioksida. Karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat menghembuskan napas, serta hasil pembakaran akan diserap oleh daun. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Proses ini terjadi pada klorofas daun. Hasil akhir dari fotosintesis
akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oksigen adalah gas hasil fotosintesis yang dilepas oleh daun udara, kemudian dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Karbon dioksida adalah zat makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh batang. Kelebihan zat makanan akan disimpan oleh tumbuhan pada bagian tertentu seperti akar, batang, dan daun. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah kenapa tumbuhan sangat penting di bumi, karena manusia ataupun hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Mari perhatikan percakapan berikut ini. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernapas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Semua tumbuhan yang kita makan dan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Tumbuhan bisa dipanen dan bisa kita makan harus besar terlebih dahulu. Tanaman tidak akan tumbuh besar dan bisa dipanen jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, ini ada pertanyaan. Dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis dari udara yang dikeluarkan manusia dan hewan, bisa juga dari asap kendaraan dan pabrik. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas itu dari tumbuhan. Apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis adalah tumbuhan menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan, sedangkan manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses penting di bumi? Karena proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini. Mari kita refleksikan bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan manusia dan hewan dengan tumbuhan? Manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanannya dari hewan dan tumbuhan. Untuk mendapatkan mereka perlu bergerak, berburu, dan mengolah atau memasak makanannya, khusus manusia. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan fotosintesis? Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Hasil dari fotosintesis yaitu berupa karbohidrat atau makanan dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis merupakan proses yang sangat penting? Proses fotosintesis sangat penting karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Tumbuhan juga bisa menghasilkan karbohidrat yang merupakan sumber makanan manusia dan hewan. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Sikap yang perlu dilakukan terhadap tumbuhan banyak. Salah satunya adalah sikap menjaga dan merawat tumbuhan serta alam, termasuk menjaga ekosistem laut. Nah,
Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Jika di muka bumi tidak ada tumbuhan, maka yang terjadi adalah di bumi tidak ada sumber makanan dan tidak ada yang menghasilkan oksigen. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari kali ini, apa yang sudah aku pelajari? Pertama, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan tumbuhan. Kedua, tumbuhan di darat dan di laut berfotosintesis. Ketiga, untuk berfotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Keempat, hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Dan yang kelima yang kita pelajari adalah sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, itulah pelajaran tentang materi proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, akhir dari pelajaran ini, Ibu ucapkan